Shalom. Selamat Sabat. Tuhan Yesus telah berkenan mengumpulkan kita semua pada pagi Sabat ini. Kita bersekutu dan kita akan menikmati firman-Nya. Sebenarnya dari liturgi yang telah kita lakukan, pekabaran itu sudah selesai. Pertama, tadi lagu pembukaan apa tadi? Apa kata pertamanya? Lanjutannya? Raymond, ayat pertama bisa ditampilkan? Coba ayat pertama. Yang tadi lagu pembukaan. Ada kota suci. Ada kota suci. Yang kedua, tadi ketika kita sebelum memberikan doa persembahan, ada kalimat yang bagus sekali yang dimulai dari kasih karunia. Ada yang ingat? Ketika tadi dibacakan oleh pendeta ya? Ya, oke. Yang persembahan, apa dikatakan di situ? Ada yang ingat ketika dibacakan? Nggak ada ingat. Yang dibacakan tadi, waduh, berarti pada ketutup semua nih ketika sebelum persembahan dibacakan enggak? Itu bagus sekali kalimatnya. Kasih karunia seperti tadi kan seperti air yang tidak berhenti mengalir. Pertama, kota suci, kota Yerusalem baru, kota surga. Yang kedua, kasih karunia seperti air. Kasih karunia Tuhan, Allah Bapa, Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir seperti air yang tidak berhenti mengalir. Yang ketiga, yang tadi duet. Apa? Pandang Raja Surga. Sudah selesai sebenarnya khotbahnya, ya. Sudah selesai. Kita masuk ke kota suci, ya. Kita akan pada saat sebelum kita masuk ke kota suci, kita saat ini menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang seperti air yang tidak berhenti mengalir. Dan kenapa? Dan kita pun saat ini selalu memandang Raja Surga. Itulah langkah sederhana. Sudah selesai sebenarnya khotbah saya. Singkat dan jelas dari liturgi yang telah kita lakukan. Baik, yang mau saya sharingkan adalah yang pernik-pernik yang enggak begitu penting sebenarnya. Penting itu tadi, kita akan masuki kota suci. Kita saat ini hidup di dalam kasih karunia Allah Bapa yang seperti air yang tidak berhenti mengalir dan memampukan kita untuk selalu memandang Bapa di surga. Baik, langkah sederhana menuju surga. Wahyu 21-27 ayat inti dikatakan di situ. Bisa ada yang bacakan? Baik. Ya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang kami ingin tekankan di sini adalah najis. Tidak ada sesuatu yang najis. Tidak ada orang yang melakukan kekejian atau dusta. Dengan kata lain, kita simpulkan apa? Najis, kekejian, dusta. Kita simpulkan dengan DOSA, dosa. Ya. Ketika kita nanti akan memasuki rumah yang saat ini Tuhan siapkan untuk kita, tidak akan ada kenajisan di sana. Tidak ada kekejian. Tidak ada dusta, tidak ada dosa. Kenapa? Karena saat kita
tiba di kerajaan surga, kita ada dalam keadaan yang bersih, ya, bersih. Baik, dalam kitab Wahyu, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Yohanes menyatakan bahwa sesuatu yang menajiskan tidak akan bisa masuk melalui pintu gerbang ke tempat kediaman kita kelak nanti di surga bersama Tuhan. Dan satu-satunya hal yang menajiskan di mata Tuhan hanya satu, yaitu dosa. Ya, seperti saya katakan tadi pada awal kita mendengarkan firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan kita. Ya. Kejahatan kita yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita, sehingga apa kalimat selanjutnya? Ini sangat menarik. Sehingga Tuhan tidak mendengar. Ingat kejadian ketika Tuhan Yesus dalam saat-saat yang kritis menjelang kematian, apa yang dia katakan? Ya? Itu dia. Eli Eli lama sabachthani. Ya. Dan ketika di Taman Getsemani, sebelum dia disalibkan, apa yang Tuhan katakan? Sebelum itu, sesudah itu, kalaupun cawan ini harus kuminum untuk melaluinya, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu itu adalah benar-benar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Selain di Taman Getsemani yang baru kita lakukan tadi, apa? Doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. Jadi rangkaian semua ini, kasih karunia anugerah ini adalah kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan. Masalahnya satu. Kok bisa-bisanya kita melakukan dosa? Baca 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9. Mungkin bisa ditampilkan 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9. Ada yang udah ketemu silakan baca 1 Yohanes 3 ayat 6, kemudian ayat 9 satu orang. Ya, saya lebih senang kalau ada yang baca supaya terjadi komunikasi. 1 Yohanes 3 ayat 6 ada? Baik, ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Oke, ya. Enggak. Ayat 6 dulu, nanti kita lompat di ayat 9. Ya. Dikatakan ini kita tidak berbuat dosa lagi kalau kita apa? Berada di dalam Dia. Kalau kita tetap bisa berbuat dosa, berarti kita seperti lagu duet tadi, kita tidak melihat Dia, kita tidak memandang Dia, dan kita tidak mengenal Dia. Yeremia 9 ayat 24, tolong dibaca. Yeremia 9 ayat 24 dikatakan di situ apa? Ini tetap aja mau, nggak usah diganti. Yeremia supaya ada hubungannya nanti. Yeremia 9:24. Yeremia 9:24. Tetapi siapa yang mau bermegah, telah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. So, 1 Yohanes 3:6 mengatakan kalau kita berbuat dosa, kita tidak memandang Dia seperti lagu tadi, ya, dan kita tidak mengenal Dia. Karena Tuhan inginnya apa di Yeremia? Dia ingin kita bermegah ya mungkin kata bahasa dunia ya menyombongkan diri, atau dia senang kita sombong atau bermegah. Asal bermegah dalam hal memahami Dia dan mengenal Dia. Hanya itu. Simple, sederhana sekali firman Tuhan itu.
memahami dan mengenal Dia, sehingga kita pun tetap memandang kepada Tuhan dan kita berada di dalam Dia dan kita tidak berbuat dosa lagi. Ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini yang kata orang ya nggak mungkin lah, dok kita masih di dunia ini. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 9. Boleh dimunculkan, Bang? Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Oke. Tadi yang ayat 6 dikatakan tidak berbuat dosa. Kalau ini lebih tegas lagi, tidak berbuat dosa lagi. Yang kedua, kita tidak dapat berbuat dosa kalau kita lahir dari Allah. Langkah yang sederhana, ya. Kita tidak mungkin berbuat dosa lagi. Kita tidak berdosa lagi karena kita memandang Dia, karena kita lahir dari Dia. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya namanya di dunia kadang-kadang ya jatuh bangun, nggak ada jatuh bangun. Kalau kita mengiyakan jatuh bangun, berarti kita mengiyakan bahwa kita hidup di dalam dosa. Ya. Jatuh bangun itu bukan karena kita mungkin kalah, ya seperti pelajaran sekolah Sabat ya, Yakub ya, sehingga ketika Yakub dan Esau di dalam kandungan ibunya siapa namanya? Ribka, ya. Apa yang Ribka rasakan? Masih ingat pelajaran sekolah Sabat? Dia merasakan adanya seperti sesuatu yang tidak enak, ya, sesuatu seperti berkelahi. Dan yang Ribka lakukan apa? Dia datang kepada Tuhan. Ada apa ibu? Dan Tuhan mengatakan bahwa anak yang lahir belakangan akan menjadi anak yang pertama, dan berkatnya itu adalah pada anak yang pertama, ya, pada anak yang kedua, Yakub. Ya. Tetapi Yakub dan Ribka ibunya tidak percaya kepada nubuatan yang telah diberikan Tuhan kepada Ribka, sehingga ketika Ishak mau memberikan berkat, Ribka langsung berpikir, aduh, ini mestinya kan Tuhan kasih nih berkat ini untuk Ishak, untuk Yakub, kenapa untuk Esau ini? Nggak bisa nih, saya harus melakukan sesuatu. Itulah kesalahan yang paling utama dari Ribka. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, ya, tetapi dia memakai akal dirinya sendiri. Dan itu yang sering terjadi kepada kita ketika kita jatuh di dalam dosa kembali. Terkadang ada persoalan di dalam kehidupan kita lupa bahwa Tuhan itu selalu memandang kita. Ada lagu kalau nggak salah, saya lupa. Apa nih? Dia tidak sejauh dari doa. Ya. Jadi kalau kita mengalami pergumulan, ya, kalau kita menghadapi masalah, ya kita datanglah kepada Tuhan. Dia siap sedia 24 jam, tidak pernah istirahat dia. Ya, bahkan ketika hari ke-7 ketika dia menikmati memberkati hari Sabat, berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya, dia tetap melakukan aktivitas. Apa aktivitasnya? Ada yang bisa kasih masukan? Tuhan berhenti, beristirahat, dan ada yang tetap lakukan. Apa? Memberkati hari Sabat dan menguduskannya untuk Taurat yang keempat. Jadi dia tetap melakukan, ya, dia nggak berhenti diam dan menikmati, enggak. Dia memberkati hari tersebut, dia menguduskan hari tersebut. Itulah pekerjaan. Dan seperti yang kita lakukan saat ini, kita berbakti bersama Tuhan, ya, kita berbakti bersama umat seiman, ya, bersama umat-umat yang lain yang ada di media sosial, ya. Artinya kita menikmati berkat yang telah Tuhan berikan, karena Tuhan tahu bahwa hari Sabat ini adalah untuk kita menikmati hubungan dengan Dia, ya, memberkati dan menguduskan hari Sabat. Itulah yang dilakukan. Oleh sebab itu, Dia memberkati menguduskan hari Sabat. Kita pun
seharusnya, seyogyanya memberkati dan kita menjaga berkat dan kekudusan hari Sabat, ya. Baik. Sekarang kita telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya, kita sepakat kematian Tuhan Yesus telah menghapuskan segala dosa kita, segala kesalahan kita. Ada yang ragu mengenai hal itu? Saya yakin tidak ada yang ragu. Ya, kematian Tuhan Yesus telah membersihkan kita dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ya, langkah sederhana selanjutnya adalah kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni. Apa respon kita ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa dan kesalahan kita? Apa respon kita? Apakah kita hanya diam? Sudah, Tuhan telah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu selesai. Apakah kita tidak perlu respon? Di sini harus hati-hati, ya. Respon bukanlah kekuatan kita. Artinya terkadang orang mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, anugerah Tuhan, sudah selesai. Apakah selesai begitu saja? Tidak. Tuhan menginginkan respon dari kita semua. Apa respon kita? Ya. Ketika kita menyadari bahwa dosa kita yang telah diampuni oleh Tuhan Yesus, telah dihapuskan, dibersihkan, apa yang kita lakukan? Ingat kejadian Daud ketika dia menyuruh suami Berseba ke Uria, dan ketika dia suami Berseba panglima Uria, dan kemudian ketika Nabi Nathan menegur dia, apa yang dilakukan dia? Dia bertobat. Ya, respon yang kita lakukan ketika kita menerima pengampunan dosa, seharusnya seyogyanya kita pun bertobat, ya, bertobat dari segala apa yang telah kita lakukan selama ini, ya. Karena Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah berbuat dosa. Tidak ada satupun di sini, ya, di antara ruangan ini, siapapun dia, bahkan di seluruh dunia, ya, penginjil, pengkhotbah yang paling hebat pun tidak berbuat dosa. Telah berbuat dosa. Jadi harus kita lakukan apa? Bertobat. Ya, sebab kita tahu bahwa keinginan daging kita, ya, keinginan daging, ya, dikatakan jelas, ya, keinginan daging adalah apa? Perseteruan dengan Allah. Ya, keinginan daging kita selalu pasti akan mau melawan Tuhan, percaya, ya. Saya teringat ada kejadian di ketika Israel, ya, di padang belantara dalam keadaan lapar. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Daging, kan? Ya, daging, ya. Keinginan daging, ya, karena mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa di Mesir. Sehingga ketika di padang belantara, aduh, makanan apa ini Musa? Engkau membawa kami ini mau mati atau mau gimana ini? Tuhan berikan daging, ya. Nah, seharusnya ketika bangsa Israel diberikan daging, mestinya makan dengan baik. Baik. Nah, teknologi. Saya akan gaptek teknologi ini. Ya, mesti makan dengan tenang, mengucap syukur. Tapi apa bangsa Israel lakukan? Makan dengan rakus. Ya. Rakus ini satu-satunya kata di Alkitab loh. Rakus yang di Kejadian di situ. Dan apa yang Tuhan lakukan? Ingat? Apa yang Tuhan lakukan? Ya, membinasakan. Sebelum membinasakan, pada saat apa Tuhan binasakan? Pada saat daging itu masih di mulut mereka,
Bayangkan, Tuhan melihat, rakus sekali umatku ini. Ya, daging masih ada di mulut, masih raup lagi, masih raup lagi. Tuhan tidak senang. Dan Tuhan lakukan apa? Pembinasaan. Ya, jadi dikatakan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Nah, sekarang kita bicara mengenai hukum Allah. Ya, apa sih hukum Allah itu? Ya, hukum Allah yang kita tahu apa saat ini adalah 10 perintah Tuhan. Hukum Allah apa lagi? Hukum kasih. Apa lagi? Hukum apa? Melayani. Hukum apa? Memberikan. Ya. Hukum mengasihi saudara kita, ya, memberikan makanan, memberikan mengasihi sehingga kita tidak mungkin membunuh, kita tidak mungkin berzina, kita tidak mungkin mencuri, ya, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Ya. Banyak saudara kita yang mengatakan itu hukum baru dari Tuhan Yesus. Padahal hukum itu sudah ada di perjanjian lama. Ya kan pendeta ya? Sudah ada. Kasihlah sesama manusia. Kasihlah Tuhan Allahmu itu ada di perjanjian lama. Tetapi terkadang lupa ada di perjanjian lama itu semua. Ya. Baik. Jadi yang saya mau katakan di sini mengenai hukum tadi sudah jelas bahwa keinginan daging kita adalah perseteruan dengan Tuhan. Ya. Daging kita pasti akan selalu maunya melawan Tuhan, dan kasih karunia itu jelas Tuhan telah berikan kepada kita. Ya. Saya mengartikan tadi ada bacaan doa persembahan, kasih karunia seperti air yang tidak berhenti mengalir. Ya, oke. Dan kita akan memasuki rumah Tuhan, rumah di surga yang suci. Oke. Sekarang bayangkan, siapa yang mengerti? Yang mau saya sampaikan gini, hukum Tuhan, apakah kita bisa melakukan penurutan secara daging terhadap 10 hukum perintah Tuhan dan hukum-hukum lainnya? Bisa enggak? Tidak akan mungkin, karena daging adalah perseteruan dengan Tuhan. Sehingga yang bisa memampukan kita untuk aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau kita tidak mendapatkan kasih karunia, kita tidak mendapatkan anugerah, itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan di dalam karakter kehidupan kita. Tidak akan mungkin. Percayalah sampai kapanpun. Ya. Jadi kasih karunialah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan di dalam kasih, di dalam hukum-hukum Tuhan yang telah Tuhan berikan. Saya analogikan ya mungkin ya dengan tadi seperti air. Ketika kita pulang dari kantor, dari sekolah ya, ketika kita masuk ke rumah, pasti muka kita penuh debu dong, ya. Dan ketika kita melihat di kaca, wah, banyak kotoran ini. Jadi kita perlu wastafel, ambil air, kita basuh muka kita. Ya enggak? Sama seperti ketika kita memasuki rumah Tuhan yang suci. Gak mungkin ada kotoran bisa. Gak ada yang najis bisa masuk ke dalam rumah Tuhan yang suci. Rumah Tuhan suci itu bersih. Ya, bersih. Sehingga kita harus membasuh muka kita ketika kita mau masuk ke dalam rumah Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa melihat kekotoran yang ada di dalam muka kita, yang ada di muka kita? Yaitu melalui cermin, tepat, melalui kaca. Dan cermin itu adalah, ya, dan cermin itu adalah iya, betul. Cermin itu menunjukkan kotoran di muka kita. Jadi cermin itu adalah hukum. Cermin itu dalam kehidupan kita. Ya.
Jadi itulah hubungan yang jelas ya, supaya kita mengetahui bahwa hukum Taurat, hukum perintah, ya, kasih, pelayanan segala Tuhan harus dilahirkan kembali. Seturut dengan 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9 lagi yang tadi kita telah baca, sehingga kita dimampukan untuk tidak dapat berbuat dosa lagi, dimampukan untuk tidak berdosa lagi. Ya, ini jelas sekali rangkaian yang sangat sederhana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita pada pagi hari ini, pagi Sabat ini. Ya, dan ketika kita setelah dilahirkan kembali, apa yang terakhir? Kira-kira. Ya, kita telah dibersihkan, kita telah dosa kita diampuni, kita respon bertobat, mengaku dan dipulihkan, dilahirkan kembali, kita tidak berbuat dosa lagi. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam kekudusan. Saya tanya, apakah mungkin kita hidup dalam kekudusan? Siapa yang mengatakan bisa? Oh, berarti nggak bisa ya? Berarti kita nggak bisa ya? Ya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa kita pasti bisa hidup di dalam kekudusan? Nah, hanya saya sendiri loh. Yang lainnya, bagaimana nih? Jadi 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9 nggak kita aminkan dong? Saya tanya sekali lagi, apakah kita bisa menjalani hidup kita di dalam kekudusan? Wah, udah 1, 2, 3, ya. 4, 5, ya. Bisa, saudara. Bisa, benar-benar bisa. Ya. 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan. Kalau Tuhan telah memberikan kita kemenangan, maka kita pasti akan hidup di dalam kekudusan. Itu jelas, ya. Jika kamu yang jahat, ya, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah kepada Tuhan, ya. Bapa, mampukanlah kami Bapa, agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh kekudusan. Ya, kita klaim ini, ya, pernyataan ini, ya. Ini pernyataan Matius 7:11. Pernyataan siapa? Pernyataan siapa? Matius 7:11. Pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ya. Allah Bapa, Putra Tunggal Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah satu kesatuan di dalam 3 kepribadian. Jadi dia tahu sekali saudara bahwa ketika kita minta kepada Bapa, mintanya jangan macam-macam. Bapak, aduh, aku perlu uang ini, ya. Bapak, aku perlu mobil, aku perlu pendidikan, aku perlu apa? Jangan yang itu dulu, saudara. Mintalah apa? Setiap hari, mintalah kepada Bapa yang di surga, Bapa, kami mohon, mampukanlah kami pada hari ini untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh kekudusan. Ya. Apakah kekudusan itu kita bisa dapatkan secara instan? Dengan meminta doa saja? Tidak, yaitu dengan apa? Bergaul dengan Tuhan. Ya. Pelajaran sekolah Sabat yang lalu, ya, ada sangat terkesan saya dengan perjalanan kerohanian Yakub. Ya. Di 3 daerah, di Betel, kemudian ada disebut dengan Mahanaim, kemudian ada disebut dengan Peniel. Ya. Terakhir puncaknya di Peniel. Apa yang puncaknya di Peniel? Siapa yang ingat? Apa yang dikatakan Yakub di Peniel?
Aku telah bergumul dengan Tuhan dan manusia. Jadi kehidupan kita di dunia ini dalam kerohanian kita menuju kerajaan surga adalah kita bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, minta kekudusan, minta pengertian luar biasa mengenai hukum-hukumnya, ya. Minta pengertian dia bagaimana saya dapat mengasihi dan memperhatikan orang tua kita, bagaimana kita mengasihi memperhatikan anak-anak kita, bagaimana kita melayani orang-orang, ya. Itulah, ya. Jadi puncak dari pergumulan Yakub adalah di penilaian aku telah bergumul dengan Tuhan dan sebelum itu aku telah bergumul dengan Allah dan manusia. Jadi di dalam kehidupan kita, di dalam menyelenggarakan perjalanan ke dalam kerajaan surga adalah kita bergumul dengan Tuhan dan manusia. Kita minta pada Tuhan supaya di dalam pergumulan kita ini kita dimampukan untuk hidup di dalam kekudusan, ya. Dan terakhir, ya, kita sudah melihat bahwa kita dimampukan Tuhan menjalani kehidupan kita dengan kudus, ya. Ya, kita pasti akan otomatis kita akan pelihara sabat, kita akan menguduskan sabat, kita tidak mampu membunuh orang, kita dimampukan juga kita rindu untuk memberi makan kepada orang miskin, kita juga rindu untuk memberikan pakaian kepada orang yang telanjang dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah doa. Ya. Doa ini sangat unik. Kenapa? Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang pertama apa dibilang? Lanjut. Dikuduskanlah namamu. Tadi sebelumnya saya katakan mintalah kepada Tuhan bahwa supaya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh kekudusan. Benar? Kalau kita berjalan dengan kekudusan, maka kita pun akan di dalam kehidupan kita memandang dengan hormat kepada Bapa. Ya, dikuduskanlah namamu. Saudara tahu, ketika bangsa Yahudi, ya, menuliskan Alkitab, bangsa Yahudi membutuhkan, ya, penulis membutuhkan 2 pena, 2 ballpoint. Tahu saudara, ballpoint apa yang dipakai mereka dan apa gunanya? Kita mungkin di Alkitab ini kita mengenal dalam bahasa Indonesia Tuhan Allah, apalagi kami, ya. Tapi kalau di bahasa Ibrani ada katakan Yahweh, Jehovah, Elohim dan segala macam. Oke? Saking hormatnya, ya, memang ilegalis, ya, tapi jelas dia mengatakan dikuduskanlah namamu. Kita betul-betul harus menguduskan nama dia itu bukan sembarangan. Makanya di ayat hukum Taurat ketiga dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena doa Tuhan Yesus yang pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan bangsa Yahudi ketika menuliskan Alkitabnya, setiap nama Yahweh, Elohim, Adonai segala macam mereka pakai pena khusus. Dan ketika mereka sudah selesai tulis nama Elohim, Jehovah, Adonai, pena itu diletakkan, dituliskan pakai pena yang lain untuk kalimat-kalimat yang lain. Saking mereka menguduskan, saking mereka takut, dan sampai detik ini mereka tidak berani menyebutkan dengan sembarangan tulisan, saya nggak tahu bahasa Ibrani-nya, mungkin pendeta lebih tahu, YWHW itu sangat mereka takuti. Aku adalah aku. Waktu Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel di dalam kegelapan, di dalam petir, di dalam gua gemuruh, sampai bangsa Israel pun pada saat itu takut. Musa, aku aja yang pergi ke Tuhan, kami di sini aja. Dia takut, dia ngeri. Saking hormat dan kekudusan akan nama Tuhan. Jadi di dalam doa kita harus berlaku hormat kepada Tuhan.
Terkadang jujur saya pun di gereja ketika misalnya berdoa, ya begini, ya begini. Padahal ketika kita menghadap presiden, kita, ya, apakah kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan? Dikuduskan. Oke, yang pertama, jadi kita harus hormat kepada Tuhan. Harus kita mengagungkan, menguduskan nama Dia. Itu jelas. Dan ketika kita berdoa, terkadang mohon maaf, saya pun dulu begitu. Tapi ketika saya mulai diizinkan Tuhan belajar, saya mulai mengucapkan dengan jelas. Kata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Apakah itu hormat? Tidak. Tidak hormat sama sekali. Dalam nama putramu Tuhan Yesus kami berdoa. Jelas ucapkan. Jangan kumur-kumur. Itu sering saya lakukan dulu. Apalagi berdoa makan. Kita melakukan terima kasih Tuhan Yesus kami. Apa hormat? Enggak. Itu hanya sebagai sekedarnya. Padahal katakan, mintalah kekudusan kepada aku supaya kita dimampukan berjalan kekudusan. Tuhan Yesus mengatakan dikuduskanlah namamu. Dan yang terakhir kali ini, apa di dalam doa? Apakah dikatakan Bapa kami, apakah dia Bapa saya di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah saya pada hari ini. Katanya apa? Kata-kata selalu kami. Artinya apa? Artinya kita mendahulukan kepentingan orang lain. Joy, ya. Ya, joy, ya. Jesus, others, baru yourself. Ya. Jadi ketika kita berdoa, saya pernah ditegur sama istri saya. Waktu berdoa, kita mendoakan anak-anak kita segala macam. Terus istri saya nyekor saya, Pak, jangan lupa berdoa perhubungan hidupmu gitu. Nah, kadang kalau kita berfokus kepada orang lain, kadang kita lupa untuk berdoa diri sendiri. Percaya, tetapi Tuhan tidak akan pernah lupa. Karena kita, kalau kita selalu mengutamakan orang lain, percaya, Tuhan tidak akan pernah lupa kepada diri kita sendiri. Jadi doa Bapa kami mengajarkan kita saat ini, banyak yang dipelajari di doa Bapa kami. Tapi yang saya mau tekankan adalah hormatlah kepada nama Tuhan. Ya, sama seperti di hukum. Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya. Dikuduskanlah nama. Yang kedua, kita di dalam berdoa utamakan doa untuk saudara kita terlebih dahulu daripada diri kita. Terkadang kita berdoa, jujur saya pun sering dulu berdoa ya dulu lah, ya kan, baru untuk kita orang lain sisanya. Tidak, kita balik berdoa pada Tuhan Yesus, berdoa untuk orang lain dengan segala pergumulan mereka, baru saya kira itu bisa saya sampaikan untuk pagi Sabat ini. Kurang lebih 50 menit saya perhatikan, ya sampai 1 jam. Ya tadi sudah Pak, waktu jangan panjang-panjang. Jangan saya bilang, waduh waktu saya kali ini harus 2 jam ini, deh, waduh. Ya, jadi langkah sederhana menuju surga seperti yang tadi kita pelajari. Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita tinggal respon, bertobat, mengaku, kita dipulihkan dan kita dilahirkan kembali, ya. Dan kita berjalan di dalam kekudusan, di dalam penurutan kepada hukum Tuhan, di dalam hukum-hukum kasih-Nya, ya. Itu bukan kekuatan kita sendiri, ya. Kadang-kadang orang berkata, oh jangan pelihara hari Sabat, oh jangan orang tua itu nanti dulu belakang segala macam, itu nggak bisa. Kalau kekuatan diri sendiri ya mungkin kita tidak akan bisa melakukan itu. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa. Dengan kasih karunia Tuhan kita bisa pelihara hukum-hukum Tuhan dengan baik. Ya. Karena ada ungkapan dari Nyonya Ellen G. White yang bagus. Obedience is faith, is righteousness dari faith. Ketika kita melakukan penurutan
secara iman, secara kasih. Penurutan apa? Penurutan kepada Tuhan. Dimampukan kita hidup dalam kudus, dimampukan kita untuk melayani, membagikan, memelihara dan menguruskan sahabat. Maka kita sama seperti Abraham, kita akan dibenarkan dalam iman, dan itu adalah langkah yang sederhana kita untuk menuju kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.